Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 100. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Selanjutnya pada ayo mencoba, silahkan adik-adik mencoba permainan tradisional, yaitu permainan bahagia. Kemudian pada halaman 101, setelah bermain bahagia, diskusikan hal berikut dengan teman kelompokmu. Nomor 1, apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa? Jawab, kami berhasil mencapai tujuan tepat waktu karena kami bekerja sama dengan baik. Kemudian nomor 2 halaman 102, bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Jawab, gerak yang dilakukan oleh anggota kelompok mendukung gerak dalam kelompok. Nomor 3, apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bahagia? Jawab, kesulitan yang dihadapi adalah memadukan gerak kelompok agar dapat bergerak secara bersamaan. Nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain bahagia? Jawab, terhadap teman satu kelompok kami saling menghargai karena kemampuan masing-masing anggota kelompok berbeda-beda. Selanjutnya pada ayo berlatih halaman 103. Saat bermain bahagia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Bekerjalah dalam kelompok, buat peta pikiran tentang indera pendengar dan sajikan di depan kelas. Berikut adalah peta pikiran tentang indera pendengar yang sudah kakak buat. Silahkan diperhatikan. Indera pendengar, bagian-bagiannya: daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba eustasius, dan serambi. Adapun cara kerjanya, suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Sedangkan cara merawatnya: 1. Menjaga kebersihan telinga. 2. Jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras seperti suara sound musik yang keras. Fungsi indera pendengar: 1. Telinga merupakan indera untuk mendengar. 2. Telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh.
Adik-adik kelas 4 yang hebat, telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Selanjutnya pada halaman 104, adik-adik diminta melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kemudian setelah melakukan percobaan tentang sumber bunyi, pada halaman 105, mari bersama-sama kita membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaan menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat-alatnya, ember, kaleng biskuit, botol minuman, dan tempat sampah plastik. Langkah kerjanya: 1. Ambillah berbagai macam benda. 2. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. 3. Secara bergantian bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. 4. Bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Hasil percobaan: setelah dilakukan percobaan, siswa dapat menebak asal suara, namun juga beberapa kali salah menebak asal suara. Suara yang paling sering ditebak adalah kaleng biskuit karena suaranya paling keras, sementara botol minuman sulit ditebak. Kesimpulannya, benda bergetar dapat menimbulkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan sumber bunyi merambat melalui udara. Lalu pada Ayo Membaca halaman 106. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 106, 107, dan 108. Paragraf 1 halaman 106. Gagasan pokok apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini, sedangkan gagasan pendukungnya: 1. Warga berkumpul di lapangan kampung. 2. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. 3. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. 4. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Paragraf kedua halaman 107. Gagasan pokoknya: warga bergotong royong menyiapkan tong sampah baru. Gagasan pendukungnya: 1. Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. 2. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. 3. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. 4. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. 5. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Selanjutnya paragraf ketiga halaman 108. Gagasan pokoknya: warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sedangkan gagasan pendukungnya: 1. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya
sudah kembali dari kegiatan ibadah. 2. Tong-tong sampah baru siap dihias. 3. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. 4. Lani turut membantu Dayu. 5. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tong sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Dan keenam, drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 109. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang aturan main dan manfaat permainan bagiak, fungsi sifat bunyi dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengapa saling menghormati perbedaan sangat penting? Jawab, saling menghormati perbedaan sangat penting karena agar keberagaman dalam masyarakat tidak menjadi faktor penyebab terjadinya benturan dan perpecahan yang berujung pada sebuah konflik. Maka dibutuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.